pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Kita harus membagi tugas ini. Bikana dan Fairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan mengerahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Proklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Saya lihat lampu dan potong airku malam ini juga. Perlu menunggu untuk esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Perlihatkan mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Karena ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita sudah sepakat. Setelah selesai bersunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luas ruangan tersebut. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka.
Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku menjamin akan keselamatan mereka kembali ke Jakarta. Dan aku menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, ayo kita jalan. Nah, jelaskan bagaimana saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Selamanya kita menunggu jadi itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak ada perlu ketegangan, oke? Mari ke saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ketika akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Kalian baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah datang? Jika mungkin ya kita akan melaksanakannya besok lagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan. Iya. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan ini. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Pakailah ruangan yang kalian inginkan. Saya akan pergi istirahat. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Dan kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik teks ini. Baik, Bung. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat menguras pikiran ini. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih juga pada Gusti Allah yang telah membantu kita untuk melaksanakan acara proklamasi. Oh iya, bagaimana rencana proklamasi untuk besok ketika berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tetapi kita tidak memiliki bendera, Pak. Bagaimana dengan itu?
Ampun, Bapak sampai lupa. Bu, bagaimana jika ibu saja yang menjahit bendera? Tapi ibu tidak punya bendera, Pak. Hanya ada bendera merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Sudah, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Saya akan mengibarkan bendera putihnya. Hei kalian! Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakannya dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selain ini coba terbalik. Udah. 1, 2, 1. Ria nih bego nih. Saya akan mengibarkan bendera putihnya. Hei kalian! Aku lupa, demi Allah. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda.